Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan kajian kitab Taisir Mustalahil Hadis karya dari Syekh Mahmud At-Tuhan. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan, mari kita awali kajian ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa li qurabatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li masyaikhina wa li masyaikhi masyaikhina wa li ustadzina wa li asatidatina wa liman ahsana ilaina bil khair wa liman asa'na ilaihim wa liman awsana bid du'a. Wa nakhussu khususan ila sahib hadzal kitab Syekh Ad-Doktor Mahmud At-Tuhan wa kadzalika li syaikhina al-marhum Kiai Ali Mustafa Yaqub. Nafa'na bi ulumihim fid dharaini amin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Baik, Bapak Ibu, para pendengar kajian yang berbahagia. Pada malam hari ini kita akan masuk bahasan baru, yaitu bahasan kedua yang berbicara tentang pembahagian khabar ahad berdasarkan kuat atau lemahnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas 3 pembahagian dari hadis ahad, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib, ya. Di mana perbedaan mendasar dari ketiga hadis itu, kalau hadis masyhur, hadis ahad yang minimal di masing-masing tabaqat sanadnya diriwayatkan oleh 3 orang perawi. Kalau hadis aziz minimal diriwayatkan oleh 2 orang perawi. Dan kalau hadis gharib itu minimal di masing-masing tabaqatnya diriwayatkan oleh 1 orang perawi. Nah, itu perbedaan mendasar antara hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib, ya. Yang mana masing-masing dari hadis masyhur, aziz, dan gharib itu dia tidak memberikan efek kepastian sahih, hasan, ataupun dhaif. Tapi masing-masingnya berpotensi menjadi hadis sahih, menjadi hadis hasan, ataupun dhaif, itu berdasarkan sanadnya, ya. Kalau sanadnya memenuhi kriteria sahih, maka masing-masing hadis itu bisa berstatus sahih. Tapi kalau sanad dari masing-masing hadis itu tidak kuat, misalnya tidak memenuhi kriteria sahih atau hasan, maka bisa saja masing-masing dari hadis itu berstatus sebagai hadis dhaif, ya. Nah, itu bahasan kita 2 minggu yang lalu. Nah, sekarang kita akan masuk ke bahasan yang kedua ini. Kita langsung baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-mabhatsu tsani, ini adalah pembahasan yang kedua setelah pembahasan pertama dulu, ya.
Kalau pembahasan pertama yaitu pembahagian khabar berdasarkan cara sampainya atau cara transmisinya kepada kita. Nah, yang kedua ini taqsimu khabaril ahadi bin nisbati ila quwwatihi wa dha'fihi. Yaitu pembahagian khabar ahad berdasarkan kuat dan lemahnya. Nah, yang qasimu khabarul ahadi min masyhurin wa azizin wa gharibin bin nisbati ila quwwatihi wa dha'fihi ila qismaini. Jadi khabar ahad, ya, khabar ahad itu hadis masyhur, aziz ataupun gharib, yang qasimu bin nisbati ila quwwatihi wa dha'fihi ila qismain. Sopo almar'atu wong wadon. Nah, jadi berdasarkan berdasarkan kuat atau lemahnya hadis itu dia dibagi menjadi dua kategori atau dua pembahagian. Nah, apa yang dua itu? Wahuma, ya, yaitu yang pertama maqbulun, ya, maqbulun, hadis maqbul, ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan hadis maqbul? Wahwa ma tarajjaha sidqul mukhbiri bihi, yaitu hadis yang sidqul mukhbir, yang kebenaran mukhbir, ya, transmitternya atau yang pemberi beritanya itu tarajjah, ya, itu lebih rajih, lebih kuat. Jadi kemungkinan potensi kejujuran dari orang yang memberikan berita itu lebih kuat, ya, lebih bisa dipercayai. Nah, itu disebut dengan hadis maqbul. Wa hukmuhu, dan adapun hukum dari hadis maqbul itu wujubul ihtijaji wal amali bihi. Wajib berhujjah, ya, wajib berhujjah wal amali bihi, dan beramal dengan hadis itu. Nah, jadi kalau hadis itu nanti derajatnya makbul, ya, potensi kebenaran atau kejujuran dari orang yang membawa berita itu kuat, maka konsekuensinya adalah hadis itu wajib dijadikan hujjah dan wajib juga diamalkan. Nah, tentunya hukum seperti ini setelah mengkolaborasikan hadis ini dengan hadis lain, ya. Karena tidak mungkin hukum wajib dijadikan hujjah atau amal itu dengan sendirinya. Maksudnya hukum itu munculnya bukan dari satu riwayat saja sebenarnya. Tapi setelah kita menggabungkan semua riwayat itu, kemudian menarik satu kesimpulan besar, maka ketika itulah riwayat atau hadis maqbul itu wajib dijadikan hujjah dan wajib untuk diamalkan. Nah, ini jenis yang pertama, ya. Jenis yang pertama dari khabar ahad, pembahagian hadis ahad berdasarkan kuat atau lemahnya. Kemudian yang kedua, mardudun, ya, mardud dalam artian tertolak. Nah, apa itu khabar mardud atau hadis mardud? Wa huwa ma lam yatarajjah sidqul mukhbiri bihi, yaitu hadis yang kebenaran atau kejujuran pembawa beritanya itu tidak kuat. Jadi potensi kejujuran dari pembawa berita itu tidak bisa kita pastikan secara ya, tidak kuat, gitu, ya. Maka status hadis itu disebut dengan hadis mardud nanti. Wa hukmuhu, dan hukum hadis mardud ini annahu la yuhtajju bihi, ya, bahwasanya hadis itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, wala yajibul amalu bihi, dan tidak wajib juga untuk diamalkan. Nah, ini secara umum, ya, mardud secara secara kualitasnya. Nah, jadi mardud ini nanti ada, ya, lazim kita sebut dengan hadis dhaif, tapi tidak semua hadis dhaif itu nanti tidak bisa kita amalkan. Karena nanti ada banyak jenis dari hadis dhaif yang sebahagiannya bisa kita amalkan dan sebahagian yang lain tidak bisa kita amalkan, ya. Nah, nanti kita akan rinci setelah bahasan yang kedua, ya. Insyaallah.
Wa likullim minal maqbuli wal mardudi aqsamun. Dan bagi masing-masing dari bahasan maqbul dan mardud itu nanti mempunyai aqsam, ya, mempunyai rincian pembahagian. Wa tafasilu dan rincian, sa'adzkuruha fi matlabaini mustaqillaini, yang aku akan sebutkan, kata Syekh Dr. Mahmud Tohan, fi matlabaini mustaqillain, pada dua bahagian yang tersendiri, insyaallah taala. Oke. Jadi bahasan atau bahagian yang pertama ini dapat kita simpulkan bahwa hadis ahad secara umum itu ada yang makbul, ya, bisa diterima dan bisa dijadikan hujjah, kemudian ada yang mardud, ya, yang ditolak, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, pertanyaannya sekarang, apa saja kriteria hadis itu makbul dan apa saja dan kapan, ya, hadis itu disebut dengan hadis mardud. Oke, kita lanjutkan. Nah, al-matlabul awal, ya, bahagian yang pertama, al-khabarul maqbulu, yaitu pembahasan tentang khabar maqbul atau hadis maqbul. Wa fihi maqsidani, di dalam bahasan ini ada dua tujuan atau dua bahasan, ya. Maksud ini bisa kita terjemahkan dengan tujuan atau maksud. Al-maqsidul awwalu, ya, bahagian yang pertama dari bahasan ini adalah aqsamul maqbul, pembahagian hadis maqbul. Kemudian yang kedua, al-maqsidul tsani, pembahagian yang kedua, taqsimul maqbul ila ma'mulin bihi wa ghairi ma'mulin bihi, yaitu pembahagian hadis maqbul kepada ma'mul bihi, yaitu hadis maqbul yang ma'mul. Nah, ma'mul itu artinya yang diamalkan, wa ghairi ma'mulin bihi, dan hadis maqbul yang tidak diamalkan. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan sementara bahwa tidak semua hadis maqbul itu diamalkan, seperti yang sempat saya jelaskan di awal tadi, ya. Jadi tidak semua hadis makbul. Nah, makbul ini nanti ada dua kemungkinan. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ya. Nah, tidak semuanya hadis sahih itu bisa diamalkan secara otomatis, ya. Dan tidak semuanya juga tidak diamalkan. Nah, jadi hadis makbul itu diamalkan kapan? Nah, ketika setelah kita muqaranah, ya, setelah kita gabungkan hadis itu dengan hadis-hadis lain yang semakna, kemudian kita ambil kesimpulan umumnya sehingga bisa merujuk kepada suatu tujuan tertentu. Nah, baru setelah itu hadis itu bisa kita putuskan apakah dia ma'mul atau tidak ma'mul. Nah, insya Allah semuanya akan kita baca di kitab ini. Al-maqsidul awwalu, ya, bahagian yang pertama, aqsamul maqbuli, pembahagian hadis maqbul. Yuqsamul khabarul maqbulu bin nisbati ila tafawuti maratibihi ila qismaini ra'isiyaini. Hadis maqbul itu bisa dibagi, ya, berdasarkan perbedaan martabat atau statusnya, ila qismaini ra'isiyaini, kepada dua pembahagian besar, ya, dua pembahagian besar. Nah, apa itu? Yang pertama sahihun wa hasanun. Nah, apa yang dua itu? Yang pertama sahih, kemudian yang kedua hasan. Nah, jadi kalau tersebut istilah makbul, maka dua kemungkinannya, ya, bisa jadi sahih, bisa jadi hasan. Wa kullum minha yuqsamu ila qismaini far'iyyaini. Nah, kemudian masing-masing dari sahih dan hasan ini yuqsamu ila qismaini far'iyyain, ya, dibagi lagi kepada dua pembahagian yang far'iyyaini, ya, yang menjadi far'nya, yang menjadi cabangnya. Nah, jadi masing-masing dari sahih dan hasan punya jenis lagi. Nah, apa itu? Huma lidzatihi wa li ghairihi, yaitu hadis
li dzatihi, hadis sahih atau hasan li dzatihi, dan hadis sahih dan hasan li ghairihi. Fata'ulu aqsamul maqbuli, ya. Nah, ini maqbuli karena dia mudhafun ilaih. Fata'ulu aqsamul maqbuli fin nihayati ila arba'ati aqsamin. Maka jadilah pembahagian hadis makbul secara fin nihayah, ya, pada akhirnya ila arba'ati aqsam, kepada 4 jenis, ya, yaitu sahihun li dzatihi, sahih li dzatihi, sahihun li ghairihi, sahih li ghairihi, hasanun li dzatihi, hasan li dzatihi, kemudian yang terakhir hasanun li ghairihi, hasan li ghairihi. Wa ilaikal bahtsu fi hadhihi al-aqsami tafsilan. Dan pembahasan ini akan diberikan atau disampaikan kepada pembaca sekalian, ya, tafsilan, secara terperinci. Nah, di bahagian yang kedua ini bisa kita simpulkan kembali bahwa hadis makbul, ya, kalau kita bagi secara rinci, dia bisa dikategorikan menjadi 4, ya. Ada sahih li dzatihi, kemudian sahih li ghairihi, kemudian hasan li dzatihi, dan yang terakhir adalah hasan li ghairihi. Nah, sekarang kita akan mulai bahas jenis yang pertama, sahihun li dzatihi. Oke. As-sahihu, yang pertama adalah sahih. Ya, hadis sahih. Apa itu hadis sahih? Ta'rifuhu, pengertiannya adalah lughatan, menurut bahasa adalah as-sahihu diddus saqim. Istilah sahih itu adalah lawan dari istilah saqim. Nah, sahih itu secara bahasa artinya sehat, ya. Lawan dari sakim. Sakim ini artinya sakit. Nah, ini secara bahasa. Wa huwa haqiqatun fil ajsami majazun fil hadithi. Ya. Nah, istilah sahih itu adalah hakikat pada badan. Nah, hakikat itu makna yang sebenarnya. Jadi kalau kita sebut sehat, penggunaan hakikat atau penggunaan secara ilmu bahasa itu biasanya digunakan untuk badan. Ya, badan orang itu sehat. Nah, itu hakikat. Penisbatan sehat terhadap badan itu maknanya hakikat. Majazun fil hadis, tapi istilah sahih itu untuk hadis itu majaz. Nah, majaz itu istilah yang pinjaman, ya, bukan istilah asalnya, gitu. Tidak lazim hadis itu disebut sehat. Yang lazim disebut sehat itu adalah badan. Nah, sekarang istilah sehat itu dipinjamkan untuk hadis. Nah, itu makanya makna majaz, istilah sahih untuk hadis itu maknanya majaz, bukan makna yang sebenarnya. Nah, majazun fil hadis wasairil ma'ani. Istilah sahih itu adalah majaz untuk istilah hadis dan seluruh makna-makna. Nah, jadi sehat itu ya biasanya untuk badan. Gimana kondisinya? Kondisi badannya sehat. Tapi kalau gimana kondisi hadisnya? Sehat. Nah, itu majaz. Oke. Kemudian istilahan, secara istilah, hadis sahih itu adalah mattasala sanaduhu binaqlil adlid dhabiti an mithlihi ila muntahahu min ghairi syudzuzin wala illatin. Secara istilah hadis sahih itu adalah mattasala sanaduhu, ma. Ya, ma ini dalam kajian ilmu bahasa Arab dia disebut dengan isim mausul, ya. Nah, terjemahannya sesuai dengan konteks yang sedang kita bicarakan. Karena sahih ini adalah konteksnya hadis, maka ma ini kita terjemahkan dengan hadis, ya. Nah, hadis sahih itu adalah mattasala sanaduhu, hadis yang bersambung sanadnya binaqlil adlid dhabiti, dengan periwayatan al-adlid dhabiti, seorang yang adil lagi dhabit. Nah, apa itu adil, apa itu dhabit? Nah, nanti di bawah di penjelasan kita jelaskan, ya. Dengan periwayatan seorang yang adil lagi dhabit an mithlihi, dari yang sama dengan dia. Jadi periwayatan orang yang adil lagi dhabit dari orang yang sama, yaitu dari orang yang adil dan dhabit juga.
ila muntahahu, sampai akhir sanadnya atau sampai akhir periwayat, min ghairi syudzin, dari tanpa adanya syadz, ya, wala illatin, dan juga illah. Nah, illah. Nah, inilah yang disebut dengan hadis sahih. Hadis yang pertama sanadnya bersambung. Ya, sanadnya bersambung, kemudian perawinya adil, kemudian perawinya dhobit. Nah, dhobit itu bisa kita terjemahkan kuat hafalan. Kalau adil ini bisa kita terjemahkan tidak pernah melakukan dosa besar atau jarang melakukan dosa kecil, ya, terpelihara pokoknya. An mislihi ila muntahahu min ghairi syudzin, kemudian tidak ada syadznya. Jadi hadis sahih itu tidak boleh syadz. Nah, apa itu syadz? Ya, bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat. Nah, itu syadz. Wala illatin, dan juga tidak ada illahnya. Tidak ada hal-hal yang membuat hadis itu cacat. Nah, itu illah. Nah, bisa kita simpulkan berdasarkan ta'rif ini, hadis itu disebut sahih kalau dia melengkapi 5 ketentuan atau 5 syarat. Oke. Syarhut ta'rif, penjelasan definisi, ya. Istamala ta'rifu as-sabiqu ala umurin yajibu tawafuruha hatta yakuna al-haditsu sahihan. Pengertian yang sudah kita sebutkan barusan, ya, istamala, dia mengandung, ya, beberapa hal atau beberapa urusan, yajibu tawafuruha, yang wajib memenuhinya atau yang wajib melengkapi urusan-urusan itu, hatta yakunal hadisu sahihan, hingga hadis itu bisa dinyatakan sebagai hadis sahih. Nah, apa saja, ya, hal-hal yang perlu dipenuhi supaya hadis itu bernilai sahih? Wa hadhil umuru hiya. Nah, hal-hal yang perlu dipenuhi itu adalah sebagai berikut, ya. Yang pertama, ittisalus sanadi. Sanadnya ittisal, ya, sanadnya bersambung. Nah, ini syarat pertama. Kalau sebuah hadis itu akan kita nyatakan sebagai hadis sahih. Wa ma'nahu anna kulla rawin min ruwatihi qad akhadahu mubasyaratan, ya, mubasyarah, amman fawqahu min awwalis sanadi ila muntahahu. Nah, apa maksud dari ittisalus sanad itu atau sanad yang bersambung itu? Maksudnya adalah anna kulla rawin, bahwasanya tiap-tiap perawi dari perawi hadis itu qad akhadahu mubasyaratan amman fawqahu. Ya, tiap-tiap perawi itu mengambil sanad atau mengambil hadis itu mubasyaratan, secara langsung dari orang sebelumnya atau orang di atasnya. Ya, orang di atasnya, min awwalis sanad ila muntahahu, dari awal sanad sampai akhir sanad. Nah, dulu di awal kita sudah singgung beberapa istilah dasar dalam ilmu hadis. Ada yang disebut dengan awal sanad, kemudian ada yang disebut dengan akhir sanad, ya. Nah, awal sanad itu adalah sahabat, ya, sahabat, murid dari Nabi, namanya sahabat. Man yaltaqi bin Nabi wa amana bihi wa mata musliman. Orang yang bertemu dengan Nabi, beriman, ya, beriman dengan beliau, kemudian wafat dalam kondisi muslim. Nah, itu sahabi namanya, sahabi. Jamaknya sahabah. Nah, itu awal sanad. Ila muntahahu, sampai akhir. Ya, sampai akhir. Akhir itu siapa akhir sanad itu? Yaitu mukharrij namanya, ya, mukharrij, yaitu orang yang mengumpulkan hadis itu dengan semua sanadnya. Nah, itu disebut dengan akhir sanad. Nah, hadis itu dikatakan ittisal, ya, sanadnya bersambung kalau masing-masing dari perawi hadis itu dari awal, dari sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, sampai kepada mukharrijnya, itu semuanya saling bertemu, ya, mereka mengambil langsung dari orang sebelumnya. Nah, berarti misalnya tabi'ut tabi'in itu langsung ngambil dari tabi'in, kemudian tabi'in langsung ngambil dari sahabat, ya,
kemudian sahabat langsung ngambil dari Nabi. Nah, seperti itu. Ya. Ketika sudah tersambung semua perawinya, maka sanadnya bisa disebut dengan muttasil atau ittisalus sanad. Kemudian yang kedua adalah turwah, ya, rawinya adil atau keadilan para periwayat. Nah, ini syarat kedua dari hadis sahih. Ya, anna kulla rawin min ruwatihi ittasafa bikaunihi musliman balighan aqilan ghaira fasiqin wa ghaira makhrumil maru'ati. Nah, apa maksudnya adil itu dalam konteks ilmu hadis ini? Maksudnya adalah anna kulla rawin, bahwasanya masing-masing perawi dari perawi-perawinya, ya, ittasafa bikaunihi musliman. Itu disifati atau bersifat dengan beberapa sifat berikut, yaitu yang pertama muslim, ya, dia harus muslim. Kemudian balighan, dia baligh, ya, baligh, aqilan, berakal, ya, baligh, berakal, ghaira fasiqin, yang tidak fasik. Nah, fasik itu sengaja melanggar aturan syariat padahal dia tahu itu sebuah pelanggaran. Nah, itu fasik. Nah, orang yang adil itu dia tidak seperti itu. Wa ghairu makhrumil maru'ati, dan tidak juga orang yang maru'ahnya tercoreng. Ya, maru'ah harga dirinya tercoreng atau kurang gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya perawi itu melengkapi syarat ini, dia seorang muslim, kemudian dia baligh dan berakal, tidak fasik, kemudian maru'ahnya terjaga, maka barulah dia disebut dengan perawi yang adil. Ya, perawi yang adil. Oke, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, dhabtur ruwah. Ya, perawinya mempunyai daya ingat yang kuat. Dhabat. Ya, daya ingat yang kuat. Anna kulla rawin min ruwatihi kana tamad dhabti. Bahwasanya masing-masing periwayat dari periwayat hadis itu, ya, kana tamad dhabti, dia mempunyai daya ingat yang sempurna. Nah, ini menjadi syarat utama dari periwayat hadis sahih, ya. Jadi hafalan orang itu atau perawi itu harus sempurna. Imma dhabtu sadrin, ada kalanya dhabatnya bersifat sudur atau sadrin. Nah, dhabat sadar yaitu orang yang sumber hafalannya adalah dari akal, dari pikirannya. Ya, itu namanya dhabitus sudur atau dhabitus sadar. Orang yang dia hafal dengan apa yang dia ingat itu, dan dia bisa menyampaikannya kapan dan dimanapun. Nah, itu disebut dengan dhabitus sudur, ya, dhabtu sadrin. Wa imma dhabtu kitabin, dan ada kalanya dhabit kitab. Nah, apa itu dhabit kitab? Orang yang punya catatan atau perawi yang punya catatan khusus tentang hadis, dia nggak hafal tapi punya catatan, dan dia bisa menunjukkan catatannya itu kapanpun dia ditanya orang. Dan dia hafal di halaman berapa dia pernah nulis hadis itu. Nah, itu yang disebut dengan dhabitul kitab. Ya. Nah, jadi masing-masing dari dhabitus sudur atau dhabitul kitab itu punya derajat yang sama sebenarnya. Ya, asalkan masing-masingnya memenuhi syarat sesuai dengan tingkat kedhabitan. Kalau dhabitnya dhabitus sudur, berarti dia bisa menyampaikan hafalannya kapan dan dimanapun dia berada. Sementara kalau dhabitul kitab, dia bisa menunjukkan catatan hadis yang dia punya lengkap dengan halaman berapa dia tulis. Nah, itu disebut dengan dhabitul kitab. Ya, dhabitul kitab. Dia bisa menunjukkan, ya, di hadis berapa, kemudian di halaman berapa dia menulis hadis itu. Nah, jadi nggak sekedar punya catatan kemudian langsung ditunjukkan, enggak, bukan itu yang dimaksud dengan dhabitul kitab. Ya, tapi benar-benar bisa menunjukkan hadis yang dia catat itu di halaman berapa, di bagian apa, sehingga dia tidak tidak hanya sekedar menulis. Nah, itu disebut dengan dhabitul kitab. Kemudian yang selanjutnya ada musyudzuz, tidak syadz. Ya, yang keempat, syarat dari hadis sahih itu alla yakunal haditsu syadzan.
hadis itu tidak berstatus syadz. Nah, apa itu syadz? Wasyudzuz, hadis syadz itu atau syadz itu adalah mukhalafatu siqati liman huwa awthaqu minhu. Ya, bertentangannya riwayat perawi siqah. Ya, perawi siqah liman huwa awthaqu minhu, terhadap orang atau perawi yang lebih siqah darinya. Nah, jadi istilah siqah ini merupakan gabungan dari adil dan dhabit. Ya, jadi kalau Bapak Ibu dengar istilah siqah, itu artinya adalah gabungan dari adil dan dhabit. Perawinya adil, kemudian dhabit. Nah, hadis itu disebut syadz ketika konten hadis itu berlawanan dengan hadis lain yang lebih kuat darinya. Nah, jadi dalam ilmu hadis ini orang itu kejujurannya sudah bisa ditentukan ya, ditentukan berdasarkan kepribadian sehari-harinya, kemudian dari kesamaan riwayat yang dia punya dengan riwayat yang lain. Ketika riwayat yang dia punya itu berbeda dengan riwayat orang yang lebih terpercaya dari dia, maka hadis itu tidak bisa disebut dengan hadis sahih. Kenapa? Karena dia mengandung syadz namanya. Ya, mengandung syadz. Hadis itu ya bagaimana mungkin sebuah hadis sahih tapi bertentangan dengan hadis yang lebih sahih darinya. Nah, sehingga kalau ada hadis yang seperti ini, dia disebut dengan hadis syadz. Ya, hadis syadz namanya. Dia tidak bisa digolongkan sebagai hadis sahih. Oke, ini jenis yang keempat. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima hadis itu disebut sahih adalah adamul illah, ya, tidak mempunyai illah. Nah, apa itu illah? Ai alla yakunal haditsu ma'lulan, bahwa hadis itu tidak mempunyai illah atau tidak ma'lul, ya, tidak dikenai oleh illah. Nah, apa itu illah dalam ilmu hadis? Wal illatu sababun ghamidun khafiyyun yaqdahu fi sihhatil hadithi ma'a anna adh-dhahira as-salamatu minhu. Nah, illah itu adalah sebab yang ghamid, ya, sebuah sebab yang sulit, khafi, yang tersembunyi, yaqdahu fi sihhatil hadisi, yang mencederai kesahihan hadis, ma'a anna adh-dhahira, bersamaan bahwasanya hadis itu az-zahira, secara zahir, ya, secara secara kasat mata itu as-salamatu minhu, hadis itu selamat dari cacat itu. Nah, jadi illah ini sifatnya tersembunyi, ya, jadi tidak disebut dengan illah kalau dia tidak tersembunyi. Nah, jadi illah hadis itu tersembunyi, dan yang biasanya yang mengetahui illah hadis ini adalah orang yang benar-benar paham, orang-orang yang benar-benar kehidupannya digunakan untuk meneliti hadis. Nah, biasanya dia yang tahu illah hadis itu. Nah, misalnya hadis itu secara zahir terlihat kalau sanadnya bersambung, mulai dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai mukharrij, seolah-olah sanadnya bersambung. Tapi setelah diteliti ternyata ada satu perawinya, ya, yang ternyata tidak bertemu dengan perawi yang sebelumnya. Ya, misalnya dia seorang mudallis. Nah, nanti kita akan bahas, ya. Dia seorang mudallis. Dia seorang yang menyembunyikan nama gurunya. Kemudian dia langsung naik ke guru dari gurunya. Nah, siapa yang bisa mengetahui hal itu? Nah, tentu yang bisa mengetahui adalah orang-orang yang pakar, ya. Mereka yang benar-benar kehidupannya digunakan untuk meneliti hadis. Nah, baru dia tahu, oh, ternyata hadis yang seolah-olah nyambung tadi itu ternyata munqati' sebenarnya. Ya, karena ada perawinya yang membuang sanadnya, atau ada perawinya yang berstatus sebagai seorang mudallis misalnya. Nah, kalau ditemukan illah hadis, ya, maka hadis itu tidak lagi bisa digolongkan sebagai hadis sahih. Karena syaratnya kurang, ya. Jadi kelima-lima syarat yang sudah kita sebutkan, ittasala sanaduhu, ya, sanadnya bersambung, kemudian perawinya adil, dhabit, kemudian tidak ada syadz, tidak ada illah, itu semuanya wajib ada di hadis sahih.
Kalau kurang satu saja, maka dia tidak lagi disebut dengan hadis sahih. Oke. Nah, sekarang bagian yang ketiga, syurutuhu. Ya, syarat-syarat hadis sahih. Yatabayyanu min syarh at-ta'rifi anna syurutus sahihi allati yajibu tawafuruha hatta yakuna al-haditsu sahihan khamsatun. Jelaslah dari keterangan definisi yang barusan yang di atas, anna syurutus sahihi, bahwa syarat-syarat hadis sahih yang wajib dipenuhi, ya, hatta yakunal hadisu sahihan, sampai hadis itu bisa dikategorikan sebagai hadis sahih, itu jumlahnya ada khamsatun, ada 5. Wahya, yaitu yang 5 itu ittisalus sanadi, sanadnya bersambung, adalatur ruwah, kemudian perawinya adil, dhabtur ruwah, perawinya dhabit, adamul illah, kemudian tidak ada illah pada hadis itu, adamus syudzuz, dan tidak punya syadz. Nah, ini 5 syarat dari hadis sahih. Fa idza ikhtalla syartun wahidun min hadhihi syurutil khamsati fala yusammal haditsu hina idzin sahihan. Nah, ini sebagaimana yang saya jelaskan barusan, ya. Apabila satu syarat dari syarat-syarat yang 5 ini ikhtalla, maksudnya hilang, ya, hilang atau gugur, fala yusammal haditsu hina idzin sahihan, maka hadis tersebut tidak lagi dinamakan atau disebut dengan hadis sahih. Nah, seperti itu. Jadi syarat yang 5 ini betul-betul harus dipenuhi dalam sebuah hadis sahih. Tidak dinamakan hadis sahih kalau salah satunya kurang. Oke. Nah, jelas ya. Nah, sekarang kita masuk yang poin yang keempat, misaluhu. Ya, contoh dari hadis sahih. Nah, seperti apa sih hadis itu disebut sahih gitu ya? Apa contohnya? Contohnya adalah ma akhrajahul Bukhari fi sahihihi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Ya, Imam Bukhari wafat pada tahun 256 Hijriah. Ya, beliau punya karya yang disebut dengan Sahih Al-Bukhari, yang beliau tulis kurang lebih selama 16 tahun lamanya. Oke. Qala, berkata Imam Bukhari, haddatsana Abdullah ibnu Yusufa qala akhbarana Malikun an ibni Shihabin an Muhammad ibni Jubairin, ya, Muhammad ibni Jubair ibni Mut'im an abihi qala. Haddatsana Abdullah. Jadi Imam Bukhari bercerita, ya, berkata, haddatsana Abdullah bin Yusuf. Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Yusuf. Berarti Abdullah bin Yusuf ini adalah guru dari Imam Bukhari. Qala, beliau berkata, akhbarona Malik. Nah, Abdullah bin Yusuf punya guru namanya Imam Malik. Kemudian an Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab. Nah, Imam Malik punya guru namanya Ibnu Syihab. Ya, Syihab bin Az-Zuhri, ya. Kemudian an Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Nah, Ibnu Syihab punya guru namanya Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Ya, Muhammad bin Jubair bin Mut'im. An abihi, dari ayahnya. Ayah Muhammad, ya. Ayah Muhammad berarti Jubair bin Mut'im. Qala, dia berkata, Jubair bin Mut'im, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bit-turi. Saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat maghrib bit-tur, dengan surat At-Tur. Nah, jadi tur di sini maknanya bukan Bukit Tursina, ya. Ada juga sebagian teman-teman kita yang menerjemahkannya bit-tur dengan Bukit Tursina. Tur ini maknanya adalah dengan surah Tur. Beliau membaca surah Tur di salat maghrib. Nah, ini merupakan contoh dari hadis sahih. Pertanyaannya, kenapa dia digolongkan sebagai hadis sahih? Nah, ini jawabannya. Fahadzal haditsu sahihun. Hadis ini adalah hadis sahih. Limadha? Kenapa dia disebut sahih? Nah, li'anna,
Karena yang pertama, sanadahu muttasil. Karena sanad hadis yang kita baca barusan ini sanadnya bersambung. Kenapa bersambung? Idh anna kulla rawin min ruwatihi sami'ahu min syaikhihi. Karena masing-masing perawi dari perawi-perawinya mendengarkan hadis itu atau mendengarkan riwayat itu min syaikhihi, dari gurunya secara langsung. Ya. Jadi Imam Bukhari mendengarkan langsung dari gurunya Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf mendengarkan secara langsung dari Malik. Malik juga mendengarkan langsung dari Ibnu Syihab sampai kepada sahabat. Nah, itu maksudnya. Wa amma an'anatu Malikin wa bani Syihabin wa bani Jubairin famahmulatun alal ittisal. Adapun lafaz an'anah. Nah, kita perhatikan ya. Jadi dulu di awal-awal pernah saya jelaskan. Jadi dalam urutan sanad hadis ini ada namanya lafaz ada. Ya, lafaz ada, lafaz perawi dalam menyampaikan hadis. Nah, di sini ada haddatsana, kemudian ada akhbarona, ya, kemudian ada an. Nah, an ibni Syihab, an Muhammad bin Jubair, kemudian an abihi. Nah, kalau haddatsana, akhbarona, nah ini namanya sighat ada yang menunjukkan sima. Ya, sighat ada yang menunjukkan sima. Apa artinya? Orang atau perawi yang mengatakan lafaz ini akhbarona atau haddatsana itu diindikasikan dia bertemu langsung dengan gurunya. Jadi kalau seandainya bertemu langsung, itu sighat adanya biasanya seperti ini, haddatsana akhbarona. Ya. Nah, ini namanya sighat ada yadullu ala sima, yang menunjukkan pendengaran secara langsung. Maksudnya langsung bertemu. Kemudian ada lafaz ada yang la yadullu ala sima, yang tidak menunjukkan kepada pertemuan langsung antar para perawi. Nah, diantaranya adalah lafaz an. Ya, lafaz an ini secara kaedah dia tidak memastikan adanya pertemuan antara guru dan murid. Dia punya kemungkinan tidak bertemu. Nah, di sini an-nya ada 3, an ibni Syihab, kemudian an Muhammad, kemudian an abihi, ya. Nah, wa amma an'anatu Malikin wa bani Syihabin wa bani Jubair, adapun lafaz an'anah yang diucapkan oleh Imam Malik, Ibnu Syihab dan Ibnu Jubair, ya, seperti yang kita lihat di atas ini, famahmulatun alal ittisal, maka dia mengandung kemungkinan ittisal, ya, mengandung kemungkinan bersambung. Kenapa? Li'annahum ghairu mudallisin, karena semua mereka ini tidak terkategori sebagai perawi yang mudallis. Ya. Imam Malik, Ibnu Syihab dan Ibnu Jubair, beliau bukanlah orang-orang yang dikenal sebagai mudallis. Nah, mudallis itu adalah orang yang suka menghapus ininya, ya, orang-orang yang suka menghapus nama gurunya. Kemudian dia menyambungkan sanadnya kepada guru dari gurunya. Atau orang yang mengganti nama gurunya dengan nama yang tidak populer. Nah, itu mudallis juga namanya. Ya, pokoknya mudallis ini adalah seorang yang pembohong, semi pembohong lah ya. Nah, mudallis. Nah, masing-masing dari Imam Malik, Ibnu Syihab dan Ibnu Jubair, mereka ini bukanlah perawi yang dikenal mudallis. Sehingga ketika mereka menggunakan lafaz an dalam periwayatannya, itu periwayatan mereka ini mengandung kemungkinan besar bersambung. Ya, ittisal. Ya. Nah, itu makanya an-anah yang ada di sanad ini tidak berpengaruh. Ya, tetap saja hadis ini bernilai sahih. Ya, karena sanadnya bersambung. Sekalipun di sini ada lafaz an. Oke. Nah, ini penyebab pertama kenapa hadis di atas itu disebut dengan hadis sahih. Sanadnya bersambung. Kemudian yang kedua, ya, kedua dan yang ketiga, ba dan jim, wali anna ruwatahu udulun dhabituna. Kenapa hadis itu disebut sahih? Karena perawinya atau semua periwayatnya adalah adil lagi dhabit. Semuanya adil dan dhabit.
Wa hadhihi awsafuhum 'inda ulama'il jarhi wat ta'dil. Nah, inilah sifat-sifat mereka, maksudnya sifat kepribadian para perawi yang ada di hadis yang kita baca tadi, inda ulama'il jarhi wat ta'dil. Menurut para ulama jarah dan ta'dil. Yang pertama Abdullah bin Yusuf. Nah, ini guru dari Imam Bukhari ya. Menurut para ulama jarah dan ta'dil, nah ulama jarah ta'dil ini maksudnya ulama yang mempunyai otoritas dalam menilai segi positif dan negatifnya perawi. Nah, itu namanya ulama jarah dan ta'dil ya. Ulama-ulama yang dikenal sebagai tukang atau ahli dalam mengkritisi perawi. Nah, jadi jumlah mereka banyak juga, salah satunya yang terkenal ya, gurunya Imam Bukhari, Ali Al-Madini, kemudian beberapa ulama besar lainnya. Nah, mereka itu dikenal sebagai ahli jarah dan ta'dil. Ya, mereka menilai sebagian besar mereka itu Abdullah bin Yusuf itu adalah siqatun mutskin. Dia adalah seorang siqah yang mutskin. Siqah ini gabungan dari adil dan dhabit, kemudian mutskin itu hafalannya sangat kuat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, guru dari Abdullah bin Yusuf namanya Malik ibnu Anas. Nah, ini Imam Malik ya, pengarang dari Muwatta Imam Malik, Muwatta Malik. Beliau adalah seorang imamun hafizun, seorang imam dan seorang hafiz, seorang yang menguasai atau hafal sebahagian besar hadis. Nah, itu julukan beliau, hafiz ya, imam lagi hafiz. Kemudian yang ketiga, Ibnu Syihab Az-Zuhri, guru dari Imam Malik. Ya, guru dari Imam Malik. Sebenarnya Imam Malik dengan Ibnu Syihab ini mereka saling ngambil riwayat sebenarnya. Ya. Mereka ini saling ngambil riwayat. Kadang ada riwayat dari Malik kepada Ibnu Syihab, kemudian ada juga riwayat dari Ibnu Syihab kepada Imam Malik. Nah, riwayat seperti ini nanti disebut dengan mudabbaj. Ya, periwayat yang saling meriwayatkan antara satu sama lain. Nah, itu namanya mudabbaj. Nah, nanti kita akan bahas. Ibnu Syihab Az-Zuhri adalah seorang faqihun hafizun muttafaqun ala jalalatihi wa itqanihi. Beliau adalah seorang faqih lagi hafiz yang disepakati kemuliaan dan kekuatan hafalannya. Nah, ya, itulah beliau Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kemudian yang selanjutnya Muhammad bin Jubair, ya, guru dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Muhammad ibnu Jubair adalah seorang yang siqah, seorang yang kuat, yang dhabit dan kuat hafalannya. Nah, kemudian ayahnya Jubair bin Mut'im ini adalah seorang sahabi, ya, seorang sahabat, ya, seorang sahabat. Nah, dalam kaidah ilmu hadis, sahabat itu semuanya udul, ya, sahabat itu semuanya adil, sehingga tidak perlu dicarikan jarah dan ta'dilnya. Karena para ulama ahlu sunnah dari kalangan ahli hadis, mereka sepakat untuk menjadikan sahabat ini sebagai generasi yang bebas dari jarah dan ta'dil. Karena mereka dianggap tidak punya potensi untuk mendustakan perkataan Nabi. Nah, itu makanya sahabat ini tidak dijarah dan juga tidak ditakdil. Nah, ini pendapat mayoritas dari ulama hadis. Oke. Nah, berarti kelima perawi yang ada di hadis itu aman ya, semuanya memenuhi kriteria sebagai perawi yang adil lagi dhabit. Oke. Kemudian yang terakhir, wali annahu ghairu syadzin. Ya, karena sesungguhnya hadis itu tidak syadz juga. Ya, tidak syadz juga. Apa itu syadz tadi? Dia tidak berlawanan dengan hadis lain yang lebih kuat. Nah, jadi hadis yang kita bacakan tadi itu, dia tidak bertentangan kontennya itu dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih kuat. Idh lam yu'aridhu ma huwa aqwa minhu. Karena hadis itu tidak bertentangan dengan hadis lain yang huwa aqwa minhu, yang dia lebih kuat dari hadis itu. Nah, jadi hadis itu aman dari syadz. Kemudian yang terakhir, wali annahu laisa fihi illatun minal ilal. Ya, karena hadis itu tidak punya illah, ya,
Tidak ada illah dari beberapa illah yang ada dalam ilmu hadis. Nah, berdasarkan analisis ini, maka hadis yang kita baca di atas tadi, hadis qara'a fil maghrib bitur, ini adalah hadis sahih. Ya, kenapa hadis sahih? Karena dia melengkapi semua syarat sahih yang ada. Dia sanadnya bersambung, kemudian perawinya adil, dhabit, kemudian tidak syadz, kemudian tidak juga ada illahnya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir mungkin untuk malam ini, hukmuhu, ya, hukum dari hadis sahih. Wa hukmuhu wujubul amali bihi bi ijma'i ahli hadis. Ya, hukum dari hadis sahih itu adalah wajib diamalkan berdasarkan kesepakatan dari ahli hadis. Jadi ahli hadis sudah ijma, sudah sepakat kalau hadis itu memenuhi kriteria sahih, maka hadis itu wajib diamalkan. Wa man yu'taddu bihi minal usuliyyin wal fuqaha. Jadi ijma yang ada itu bukan hanya dari ahli hadis, dan tapi juga dari orang yang yu'taddu bihi, orang-orang yang dianggap punya otoritas dalam hal ini, minal usuliyyin, dari ahli usul fikih, wal fuqaha, dan juga para ahli fikih. Fahuwa hujjatun min hujjajis syar'i, maka hadis sahih itu merupakan satu hujjah dari hujjah-hujjah syariat, la yasa'ul muslima tarkul amali bihi, yang tidak diberikan kelapangan seorang muslim untuk meninggalkan amalan atau untuk tidak mengamalkan hadis itu. Nah, la yasa'ul muslima tarkul amali bihi, yang tidak diberikan kelapangan seorang muslim untuk meninggalkan mengamalkannya. Nah, artinya apa? Artinya kalau hadis itu sahih, ya, secara kaedah dia harusnya diamalkan. Ya, secara kaedah dia harusnya diamalkan, atau dia seharusnya dijadikan sebagai hujjah dari hujjah-hujjah syariat. Nah, tapi seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kehujjahan hadis sahih itu tidak berdiri sendiri. Namun dia dijadikan hujjah itu setelah dimuqaranah, ya, setelah digabungkan dengan hadis-hadis lain yang punya tema yang sama. Nah, sehingga hadis itu sebenarnya walaupun dia sahih, tapi masih satu tema atau satu riwayat, satu sanad, itu sebenarnya masih belum bisa kita amalkan secara kontennya atau secara redaksionalnya, kecuali setelah kita bandingkan dengan hadis-hadis yang lain. Nah, disinilah letak perlunya seseorang ahli hadis itu memahami konsep muqaranah, ya, mu'aradhah wal muqaranah. Ya, yaitu konsep mengumpulkan semua hadis-hadis sahih atau hadis-hadis itu sesuai dengan tema besarnya, sehingga ketika hadis itu sudah digabungkan dengan hadis lain yang punya potensi bisa menyempurnakan maknanya, nah barulah hadis itu bisa diamalkan ataupun dijadikan sebagai hujjah dalam syariat. Nah, ini beberapa hal yang kita bahas pada malam hari ini tentang pembahagian pertama dari hadis sahih atau hadis makbul, ya. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada di antara para pendengar yang ingin diskusi atau yang ingin menambahkan keterangan, kita persilahkan. Saya Oh ya, silakan Pak Husain, ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Tat. Mau tanya nih. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan. Oh ya, ya baik. Di contohnya ini kan hadis dari Sahih Bukhari, Tat, ya. Iya. Tentang qara'a fil maghrib bitur. Menceritakan itu. Ini ditulis, anggaplah ditulis di Sahihnya Bukhari. Berarti Imam Bukhari itu mukharrij, ya. Muntaha sanad. Iya, beliau itu berstatus sebagai mukharrij, ujung sanad. Ya, ujung dari sana. Terus pertanyaan kedua tentang an-anah tadi, Dad. Oh ya. An-anah itu sekilas tadi saya dengar ada kemungkinan tidak bertemu, ya, kalau saya nggak salah dengar tadi.
Ya. Apakah itu tidak bertentangan dengan prinsip ittisalus sanad, di mana ittisalus sanad itu qad akhadahu mubasyaratan amman fauqahu. Iya. Nah, itu gimana, Tat? Anak-anak itu, Tat. Terima kasih, Tat. Oh ya, ya baik Pak Husain ya. Oke, pertama sebenarnya bukan pertanyaan ya, tapi klarifikasi aja. Ya, Jadi Imam Bukhari pada contoh hadis ini beliau kita sebut dengan mukharrij. Nah, mukharrij itu adalah orang yang menggabungkan atau yang mengumpulkan semua sanad hadis yang dia teliti, kemudian dia tuliskan dalam kitab khusus. Nah, itu disebut dengan mukharrij. Nah, mukharrij ini seperti yang punya kitab-kitab itu, Pak. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi. Nah, itu semuanya mereka disebut mukharrij. Mereka mencari sanad hadis yang mereka temukan itu secara mandiri dari satu orang ke orang yang lain, kemudian mereka tuliskan, mereka gabungkan dalam kitab khusus. Nah, itu namanya mukharrij. Ya, mukharrij. Nah, istilah mukharrij ini itu disebut dengan awal sanad. Ya, awal kalau awal sanad ya awal sanad ya. Nah, sementara akhir sanad itu adalah sahabat nanti. Ya, sahabat. Jadi awal sanad itu mukharrij, orang yang mengumpulkan sanad hadis dari awal sampai akhir, kemudian akhir sanad itu adalah sahabat, murid dari Rasulullah. Nah, itu awal sanad dengan akhir sanad. Kemudian ada juga yang mengistilahkannya dengan akhir rawi ya, Pak ya. Ada akhir rawi dan akhir sanad. Nah, awal rawi itu sahabat. Sementara kalau akhir rawi itu mukharrij. Nah, jadi ada dua istilah sebenarnya. Ada awal sanad, ada akhir sanad, kemudian ada awal rawi, kemudian akhir rawi. Akhir rawi itu sama dengan awal sanad. Kemudian awal rawi itu sama dengan saya ulangi. Awal sanad itu sama dengan akhir rawi. Kemudian akhir sanad itu sama dengan awal rawi. Nah, seperti itu. Jadi Imam Bukhari ini beliau disebut dengan awal sanad, kemudian akhirnya adalah sahabat. Nah, seperti itu. Nah, ini yang pertama, jawaban untuk pertanyaan atau klarifikasi yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang lafaz an-anah ya, sighat an-anah. Nah, jadi seperti ini, Pak. Secara umum lafaz ada atau lafaz penyampaian perawi dalam meriwayatkan hadis itu bisa kita kelompokkan jadi dua. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Ada lafaz ada yang mengindikasikan pertemuan. Lafaz ada yang mengindikasikan pertemuan langsung antara perawi dengan gurunya. Nah, itu namanya lafaz ada yang yadullu ala stima. Nah, apa saja lafaz-lafaz yang menunjukkan pertemuan seperti ini? Nah, itu diantaranya adalah haddatsana, akhbarona, sami'tu, amba'ana, dan yang sejenis. Nah, jadi kalau secara bahasa, kalau mereka menggunakan bahasa-bahasa seperti itu, maka terindikasi mereka saling bertemu antar satu sama lain. Ya, nah itu satu. Kemudian yang kedua, ada lafaz ada yang la yadullu ala sima. Lafaz ada yang secara umum itu biasanya tidak bersambung. Ya, biasanya tidak pasti ya, bukan tidak bersambung, tidak pasti mengindikasikan bersambung. Tapi apakah ada kemungkinan bersambung? Ada. Ya, apakah ada kemungkinan bersambung? Ada. Kapan? Ketika orang atau perawi yang menggunakan lafaz an itu tidak tergolong sebagai mudallis. Nah, ada seorang perawi dia bukan mudallis. Ya, dia bukan mudallis, tapi dia menggunakan lafaz an dalam periwayatannya. Nah, ini enggak masalah sebenarnya. Ya, tidak masalah. Ya, karena dia mudallis, dia tidak mudallis. Yang bermasalah itu lafaz an yang diucapkan oleh perawi yang mudallis. Nah, itu baru berpengaruh.
ya, baru berpengaruh, kemungkinan dia tidak bertemu dengan gurunya itu besar. Nah, seperti itu. Sementara kalau an itu diucapkan oleh perawi yang bukan mudallis, nah dari mana kita tahu perawi itu mudallis atau bukan? Nah, itu kita cek di kitab-kitab rijal yang mengumpulkan perawi yang mudallis, Pak. Jadi nanti ada kitab khusus yang mengumpulkan perawi yang mudallis, namanya Tabaqatul Mudallisin, ya, karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, di sana beliau kumpulkan semua perawi-perawi yang dicap sebagai mudallis. Nah, kita bisa cek nanti nama Imam Malik, Ibnu Syihab, kemudian Ibnu Jubair ini, apakah nama mereka ada di kitab itu atau enggak. Nah, kalau enggak ada, sekalipun mereka menggunakan an, maka itu tidak masalah. Tetap dianggap muttasil. Ya, tetap dianggap muttasil. Dan perlu diingat juga, penentuan muttasil atau munqati' sanad ini bukan semata-mata dari lafaz ada, ya Pak ya. Bukan semata-mata dari lafaz ada. Tapi melihat kemuttasilan sanad dari lafaz ada, itu hanyalah salah satu dari beberapa cara untuk memastikan ketersambungan sanad. Jadi ada cara lain selain ini. Ya, cara lain itu adalah dengan memastikan tahun wafat dan tahun lahirnya. Nah, itu bisa juga. Ya, kita teliti Imam Malik dengan Ibnu Syihab ini, tahun wafat mereka secara logika masih mungkin nggak bertemu. Begitu juga dengan Ibnu Syihab dengan Ibnu Jubair. Secara tahun wafat masih mungkin nggak mereka bertemu. Nah, itu yang kedua. Jadi pertama tadi lafaz ada, kemudian yang kedua dari tahun wafat dan tahun lahir. Nah, itu bisa nanti dipastikan mereka ini pernah bertemu atau enggak. Kemudian yang ketiga, bersambung atau persambungan sanad itu bisa juga kita cek dari sejarah rihlah keduanya. Rihlah itu maksudnya perjalanan, ya. Ini bisa kita baca di kitab-kitab rijal namanya, di kitab-kitab yang memuat biografi perawi. Nah, kita pastikan apakah mereka ini dalam rihlahnya memungkinkan untuk bertemu. Nah, kalau seandainya memungkinkan, tahun wafatnya mendukung, kemudian kemudian rihlahnya juga ada kemungkinan bertemu. Nah, berarti sudah ada tiga cara ya untuk memastikan pertemuan. Kalau lafaz adanya menunjukkan simak, kemudian tahun wafat, tahun lahirnya memungkinkan untuk mereka bertemu, kemudian ditambah lagi dengan rihlahnya yang juga punya kemungkinan bertemu. Nah, kemudian yang terakhir itu dengan melihat hubungan guru murid di dalam kitab-kitab rijal. Nah, seperti itu. Jadi lafaz an ini ya hanya salah satu saja Pak dari cara menentukan apakah sanad hadis itu bersambung atau tidak. Nah, bisa dibahasakan seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami Pak ya. Iya, terima kasih Dad. Ya, sama-sama Pak. Kalau rihlah tadi apa Dad? Rihlah itu rekaman perjalanan Pak. Oh, rekaman perjalanan. Nah, jadi pertemuan antara dua perawi itu bisa juga kita cek dari rekaman perjalanan mereka. Ya, kalau mereka pernah sama-sama berjalan, pernah sama-sama tinggal di Madinah misalnya, berarti antara keduanya ini ada kemungkinan bertemu. Atau mereka pernah mengadakan perjalanan di satu tempat, misalnya di Baghdad, pernah ke Baghdad. Nah, berarti antara guru dan murid ini punya potensi untuk bertemu. Nah, seperti itu, Pak. Jadi ada 4 jadinya untuk memastikan pertemuan antara dua orang perawi. Bisa dengan melihat lafaz adanya, kemudian bisa dengan melihat tahun lahir wafatnya, kemudian bisa dengan melihat rihlah ilmiahnya, kemudian yang terakhir bisa dengan melihat hubungan guru muridnya di dalam kitab-kitab rijal. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih, Dad. Ya, sama-sama, Pak. Oke, mungkin satu Izin orang lagi. bertanya, Dad.
Oh iya, silakan Ya. Pak. Yang pertama tentang masalah double shoulder tadi, Oh Tadi iya. disampaikan oleh Ustadz bahwasanya double shoulder itu tidak hanya dia menulis, mencatat hadis-hadis yang didapatkan dari guru-gurunya, tetapi juga hafal misal hadis nomor berapa, halaman berapa. Nah, mohon juga lebih dijelaskan tentang hal ini. Yang kedua, ada yang diistilahkan dengan talqin, Oh iya. seperti halnya Ibnul Hayyah katanya, sebagian muridnya mentalqinkan hadisnya, kemudian ketika bukunya terbakar, kemudian menjadi salah dan menganggap hadis yang bukan hadisnya itu dianggap hadisnya. Yang ketiga, untuk metode al-wijadah, apakah ada, karena ada sebagian di dalam sebuah buku mengatakan ada metode al-wijadah yang sahihah, yang sah diterima. Itu memang seperti apa yang metode wijadah menemukan tulisan yang kemudian bisa dianggap makbul tadi? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Iya, baik. Ada 3 pertanyaan, Pak ya. Oke, kita jawab yang pertama tadi tentang pembahagian dhabat. Ada dhabitus sudur, kemudian ada dhabitul kitab. Nah, dhabitus sudur adalah perawi yang sumber hafalannya itu dari akal, dari pikiran ya. Dia sanggup menyampaikan hafalannya itu kapan dan dimanapun dia diminta. Nah, itu namanya dhabitus sudur. Hafalannya berdasarkan ingatan. Nah, ini mayoritas para ahli hadis awal-awal ini biasanya mengandalkan hafalan ya. Nah, kemudian ada dhabitul kitab namanya. Ya. Dhabitul kitab itu perawi ya yang kedobitannya itu berdasarkan tulisannya, berdasarkan buku yang dia catat. Jadi hadis yang dia hafal itu dia tuliskan, tapi dia nggak hafal secara ingatan ya. Dia hanya tahu tempatnya, tahu hadisnya, ketika ditanya dia bisa memperlihatkan. Oh, ini hadis yang saya tulis tentang itu misalnya. Dia bisa melihat, memperlihatkan ke orang lain, tahu dia berapa di halaman berapanya. Nah, itu disebut dengan dhabitul kitab. Nah, secara umum dua-duanya punya derajat yang sama sebenarnya. Dhabitus sudur dengan dhabitul kitab sama ya, asalkan mereka sesuai dengan apa yang kita sebutkan. Kalau dhabitus sudur kapanpun ditanya, dimanapun dia bisa menjawab. Kemudian dhabitul kitab kapanpun ditanya dia bisa memperlihatkan hadis yang dia tulis. Dia hafal tempatnya gitu. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi tentang apa tadi Pak yang kedua? Yang talqin tadi. Oh, yang talqin Ibnu Lahiyah ya. Oke. Talqin, kalau yang saya pahami dari pertanyaan Bapak barusan, ya Ibnu Lahiyah itu kan orang yang dikenal sebagai dhabitul kitab. Ya, beliau itu adalah orang yang hafalannya didasarkan kepada kitab yang dia tulis. Nah, ketika karya atau kitab beliau terbakar, itu kan beliau dikenal sebagai perawi yang ini ya, yang kitabnya terbakar. Nah, itu para ulama membagi riwayat Ibnu Lahiyah ini jadi 2. Ya, jadi 2. Riwayat yang dia sampaikan sebelum kitabnya terbakar, riwayat itu diterima. Tapi ketika riwayat yang dia sampaikan itu setelah atau pasca kitabnya terbakar, nah itu tidak lagi sahih, tidak lagi dianggap sebagai riwayat yang benar dari Ibnu Lahiyah. Ya kenapa? Ya karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena sandaran hafalan beliau itu adalah dari tulisannya. Nah, jadi para ulama membaginya jadi 2 itu. Nah, periwayatan Ibnu Lahiyah itu diterima ketika kitabnya belum terbakar, tapi setelah terbakar itu riwayatnya tidak diterima. Nah, bagaimana cara kita meneliti riwayat yang itu setelah terbakar atau enggak? Nah, itu tugas para ulama ahli hadis ya sebenarnya. Itu bisa kita cek juga di kitab-kitab takhrij sebenarnya. Setelah menggabungkan riwayat itu dengan riwayat lain. Nah, jadi kita tahu riwayat ini setelah terbakar atau sebelumnya
ketika ada syahid atau tabi' yang mendukung riwayat itu. Ya, kalau muwafaqahnya banyak, nah berarti kemungkinan besar riwayat Ibnu Lahiyah itu dia sampaikan sebelum kitabnya terbakar. Tapi kalau riwayatnya mu'aradhah, bertentangan dengan riwayat mayoritas, nah berarti kemungkinan besar itu dia riwayatkan setelah kitabnya terbakar. Nah, seperti itu, Pak. Itu secara umum yang kita baca ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, metode wijadah. Nah, metode wijadah ini tergolong sebagai metode yang terakhir ya, dari 8 metode penerimaan hadis itu, dia dianggap sebagai metode yang paling lemah. Ya, yang paling lemah. Nah, dalam artian, kalau ada hadis lain yang disampaikan dengan cara as-sima atau al-qiraah misalnya, kemudian ada hadis lain yang didapat dengan cara wijadah, ya, maka riwayat yang diterima dengan wijadah ini tidak lebih dikuatkan dari riwayat yang diriwayatkan secara as-sima ataupun al-qiraah. Nah, kemudian ada nggak metode wijadah yang dianggap baik? Ya, mungkin saja ada, ya, ada secara secara orang yang menemukan, ya mungkin saja dia adalah seorang yang dhabit, seorang yang jujur misalnya, tapi kan dia tidak bisa memastikan apa yang ada di kitab itu benar-benar riwayat dari orang yang punya kitab. Ya, dia tidak bisa memastikan apakah itu benar-benar tulisan dari yang punya kitab atau ada saduran dari orang lain. Nah, sehingga karena banyak kemungkinan itu, maka riwayat dengan metode wijadah itu tidak dianggap sebagai riwayat yang kuat. Nah, seperti itu. Jadi, selama masih ada metode yang lain yang lebih kuat, maka itu yang diunggulkan. Nah, kira-kira lebih kurangnya seperti itu, Pak Ruli tadi ya. Oke, kalau yang talqinnya gimana, Ted? Yang talqin. Iya. Saya kurang paham maksud talqin di sini, Pak. Talqin dalam artian apa yang Bapak tanyakan? Ya, saya membaca buku khusus tentang Ibnu Lahiyah ini. Yeah. Kemudian penulis menyampaikan tentang bahwa muridnya itu mentalkinkan sebuah hadis kepada Ibnu Lahiyah, kemudian Ibnu Lahiyah menerimanya, padahal sebetulnya itu bukan hadisnya. Maksudnya mentalkinkan ini saya juga secara gambaran yang jelasnya seperti apa gitu. Kalau talqin secara ya, talqin itu secara bahasa ya diajarkan gitu, didiktekan. Jadi muridnya gurunya membacakan, talqin, mengajarkan, kemudian muridnya mendengarkan. Nah, itu biasanya kalau yang talqin ya. Talqin dalam artian umum. Nah, cuma kalau talqin dalam hal ini saya belum membaca lebih dalam. Nah, insya Allah nanti saya coba baca ulang, Pak. Apa maksud talqin yang Bapak tanyakan ya? Talqin yang disampaikan oleh murid Ibnu Lahiyah. Kemudian ternyata itu bukan hadisnya gitu ya? Iya betul tadi. Nah, itu secara kepastian belum kita temukan gitu ya. Nah, insya Allah nanti kita baca ulang. Kalau ketemu nanti saya jawab di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Terima kasih, Tad. Ya, sama-sama, Pak. Oke, mungkin sampai di sini dulu, Bapak Ibu ya. Insya Allah kajian ini kita lanjutkan minggu depan di jam yang sama, jam 6:30 ya, setelah maghrib. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa dipahami dan tentunya bermanfaat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu. Ya. Ya, saya izin pamit duluan Bapak Ibu. Makasih Bu ya Yunar. Ya, sama-sama Ustazah.